Ya, tetap semangat ya. Jadi yang pertama tadi kita bicara tentang apa yang membedakan antara suspensi, koloid, sama larutan. Kemudian yang kedua, macam-macam dari koloid. Nah, ketiga kita akan bicara tentang sifat-sifat dari si koloid. Ya, kita ada 4 bagian. Yang terakhir nanti adalah cara pembuatan koloid. Nah, berkaitan dengan sifat-sifat koloid ini, sebenarnya sifat-sifat koloid ini sudah diaplikasikan gitu. Mungkin kita sudah pernah merasakan, tapi kita belum tahu oh, ternyata itu loh sifat dari koloid gitu ya. Nah, sekarang coba kita bahas. Ini dihapus dulu macam-macam ya. Oke, jadi apa itu sifat-sifat koloid? Sifat-sifat dari si koloid. Ya. Jadi yang pertama, sifat koloid itu adalah suatu koloid itu akan menghasilkan ada apa yang disebut sebagai efek tindal. Nah, ini supaya kita tahu dulu apa itu efek tindal ya. Efek tindal itu adalah efek penghamburan cahaya. Apa? Efek penghamburan cahaya. Ya, jadi efek penghamburan cahaya ini biasa kita sering misalkan malam-malam, pagi-pagi lah, iya kan, kita nyalain sorot lampu, gitu kan. Biasanya akan ada kabut yang kelihatan di dalam sorot lampu itu kan, kabut. Oke, artinya apa? Di situ si cahaya itu bisa memperlihatkan partikel koloid yang terlihat. Tapi sebenarnya kalau kasat mata nggak terlihat kan. Tapi kalau misalkan ada sorot lampu, itu partikelnya kelihatan. Nah, itulah yang dimaksud dengan penghamburan. Contoh lagi misalkan siang matahari ternyata gentengnya bocor gitu, bolong lah, kemudian ada celah masuk. Iya kan? Berarti kan ada seberkas sinar di situ kan? Nah, kemudian di seberkas sinar itu kita bisa melihat sesuatu yang bergerak, tapi pada saat kita tangkap gak bisa. Apa itu? Debu kelihatan, iya kan? Nah, itulah namanya efek penghamburan cahaya. Kalau itu bisa terlihat dalam celah apa tadi, genteng yang bocor. Atau biasa yang suka nonton bioskop, itu kan ada tembak layar proyektor di bawah, di belakang ya. Jadi kalau misalkan kita mau nonton bioskop, lampu digelapin, tapi kan ada sorot lampu proyektor dari belakang. Biasanya kelihatan debu-debu yang berterbangan di atas itu kan. Tapi di sekelilingnya nggak kelihatan gelap, yang kelihatan hanya di seberkas lampu itu. Nah, itulah yang dimaksud dengan efek penghamburan cahaya. Nah, efek penghamburan cahaya inilah salah satu sifat dari si koloid, yaitu namanya efek tindal gitu. Ya, jadi apa aja tadi contohnya? Misalkan proyektor gitu ya, lampu proyektor gitu ya. Sini ya. Contohnya itu. Contohnya ya, lampu proyektor. Apalagi tadi ya kan, celah genteng yang bocor. Boleh itu juga sorot lampu. Nah, ini yang seperti ini. Inilah efek dari si efek tindal. Kemudian yang kedua, sifat yang kedua, ini ada yang istilahnya namanya gerak brom, gerak coklat. Enggak, brom itu nama penemunya, kayaknya efek tindal itu penemunya. Nah, sekarang gerak brom itu yang dimaksud gerak brom ini adalah gerak zigzag dari sebuah partikel. Jadi partikel ini geraknya adalah zig sama zag gitu. Ya. Misalkan ini ada sebuah penampang yang isinya sebenarnya adalah suatu partikel koloid, maka begini deh, anggaplah ini koloid gitu kan. Koloid itu nggak bisa belok, nikung gitu, nggak bisa. Jadi koloid itu geraknya lurus, tetapi dia bisa zigzag. Kenapa? Karena saling bertabrakan. Iya kan? Misalkan ini contoh, pada saat misalkan ini kalau itu banyak ya, misalkan ini bergerak, tahu-tahu dia nabrak, maka nanti dia akan mantul lagi gitu. Mantulnya itu kalau landing sempurna ya lurus, tapi kalau nggak sama rata kan bisa belok. Kemudian pada saat dia kesini, nabrak si dia, mantul lagi gitu kan, mantul lagi ke sini. Tahu-tahu nabrak ini lagi, mantul lagi ke sini. Gitu. Ya kan? Kalau nabrak
Jadi pergerakan itu karena apa? Karena ada interaksi pergerakan antar molekul itu sendiri. Nah, dia nggak bisa belok, mau nabrak belok dulu, nggak bisa yang seperti itu karena ini pergerakan partikel, dia nggak ngerti dia mau nabrak itu sebenarnya, tabrak aja lah yang seperti itu gitu. Nah, karena pertabrakan inilah sehingga jawabannya kenapa si koloid itu tidak mengalami pengendapan, karena partikelnya pada saat dia mau turun mau mengendap itu dihantam dari atas jebret, gitu kan? Gitu, mau turun kan jebret, naik lagi dia, gitu, sehingga dia stabil. Gitu, makanya disinilah kenapa si koloid itu dia stabil atau tidak mengendap. Karena apa? Karena terjadi tumbukan. Ya, jadi jawab tadi kenapa dia nggak mengendap tadi ya. Nah, gerak Brown inilah gerak antar partikel. Gerak Brown itu bisa kelihatan misalkan celah genteng itu tadi, ya kan, efeknya namanya efek tinggal, tapi gerakannya itu namanya gerak Brown gitu. Jadi yang penting dua orang, efek kelihatan cahayanya penghamburan tinggal, geraknya namanya gerak Brown ya. Nah, ini satu, ini dua. Oke. Nah, yang ketiga itu ada istilah yang namanya itu adalah absorpsi. Oke, jangan sampai salah, ada dua istilahnya, ada absorpsi, ada pakai B, absorpsi. Perbedaannya ada di mana? Ada di sini. Kalau absorpsi itu penyerapan tapi pada permukaannya aja. Ya. Jadi ini penyerapan pada permukaan. Gitu. Kalau absorpsi pakai B itu penyerapan secara keseluruhan sampai dalam-dalamnya. Contoh, kalau kamu punya spons, ya kan, spons buat cuci piring itu kalau kita masukin ke dalam air, yang basah itu luarnya saja atau sampai dalam-dalam? Sampai dalam-dalam kan? Nah, kalau sampai dalam-dalam itu namanya absorpsi. Oke, coba sekarang kalian punya kapur tulis ya, masukin ke dalam air. Sudah keserap kan? Kemudian kamu patahin. Yang basah siapa? Iya kan? Yang basah bagian luar aja. Nah, itulah yang namanya absorpsi. Jadi penyerapannya hanya ada permukaan gitu. Jadi nggak sampai masuk ke dalam. Iya kan? Nah, sekarang coba kalian mandi. Absorpsi atau absorpsi? Nah, kalian coba pikir itu mandi itu. Ya. Oke. Nah, si koloid punya kekuatan untuk menyerap. Ya, menyerap apa? Menyerap partikel yang lebih kecil, biasanya dalam bentuk anion atau kation. Jadi misalkan begini, anggaplah ini penampang, ya kan? Anggaplah ini koloid. Nah, koloid itu pasti lebih besar dibanding partikel gitu. Kemudian di sini ada ion, anggaplah ion positif gitu kan? Nah, dia bisa diserap gitu sama koloid, gitu. Nah, bisa diserap dia. Nah, bisa seperti ini. Tapi ingat, di dalam larutan ionnya harus sama. Kalau positif semuanya, kalau negatif semuanya. Kenapa? Kalau positif negatifnya akan bergabung, nggak akan berserap dengan ini. Iya kan? Positif harus positif, negatif harus positif. Nah, penyerapan pada permukaan inilah sifat absorpsi. Biasanya apa? Biasanya misalkan ini tawas itu punya sifat absorpsi. Itu juga salah satunya punya serapan, berarti bisa menyerap ya. Dia selain dia bisa menyerap partikel-partikel, dia juga bisa menyerap bau. Iya kan? Kemudian penyerapan itu ya tawas yang seperti itu. Itu biasanya kalau kolam-kolam renang itu menggunakan itu. Oke, kemudian yang keempat, ini ada istilah namanya koagulasi. Ya. Koagulasi. Koagulasi itu apa? Pengendapan. Ya, pengendapan ya, ini mengendap atau pengendapan. Gini deh, koagulasi itu adalah pengendapan kenapa? Supaya kita tahu ya. Contoh nih, kalau misalkan ada pertemuan antara air sungai dengan air laut, apa yang terjadi di situ? Itulah yang namanya delta sungai. Iya kan? Ion di laut itu akan jauh lebih banyak dibandingkan dengan yang
di sungai. Nah, di situ terjadi pertemuan, di situ akan terjadi pengendapan. Makanya kalau delta sungai itu selalu terjadi dangkal lah karena terjadi endapan. Biasanya seperti itu. Nah, koagulasi itu bisa digunakan dalam misalkan pemurnian gula, itu juga bisa koagulasi. Misalkan untuk menyerap bau ketek kalian tuh, ya kan sering basah kan, pakailah namanya deodoran. Nah, itu koagulasi sebenarnya. Makanya kalau habis kamu buka ketek kalian, itu pasti ada kayak daki-daki gitu. Nah, itu koagulasi, itu perlu dibersihin kalau mandi digosok. Ya. Nah, itu adalah pengendapan. Jadi bisa pemurnian gula juga bisa, delta sungai juga bisa. Itu adalah pengendapan. Pengendapan itu biasanya terjadi apa? Terjadi antara muatan positif bertemu dengan muatan negatif. Nanti terjadi namanya koagulasi. Oke, kemudian ini ada lagi nih. Ya, sifat berikutnya slide 4 ada istilah namanya di sini adalah elektroforesis. Gitu kan, sifat ini adalah untuk menentukan muatan koloid. Ini sebut aja ya. Ini untuk menentukan muatan koloid. Nah, lihat pakai elektro listrik ya. Ini istilah pasti menggunakan namanya arus listrik. Biasanya menggunakan arus listrik. Contoh nih ya, coba. Misalkan ini ada dua kabel sama-sama dicolokin ke listrik. Oke. Kemudian ini kan ada arus listriknya, ini ada arus listriknya. Ini kita depetin, ceprat gitu kan. Biasanya kan ada percikan kan. Ceprat gitu. Nah, percikan-percikan itulah yang nantinya itu bisa mengagetkan koloid, ya kan? Sehingga partikel itu jatuh gitu karena kaget tersengat. Nah, ini arusnya harus tinggi, nggak bisa kalau cuma 220 aja di rumah kita, lebih tinggi lagi. Ya kan? Biasanya digunakan di mana aplikasinya? Di efek Kottler namanya ya. Biasanya aplikasinya di situ. Untuk apa? Cerobong asap atau efek Kottler ya. Namanya efek Kottler. Inilah. Kalau nggak salah nih ya. Kottler gitu. Makanya kenapa kalau misalkan ada pabrik di situ cerobong asapnya tinggi? Iya kan? Kak, itu supaya asapnya naik ke atas. Ya, salah satunya misalkan itu gitu kan. Tapi di dalam cerobong itu ada arus yang tegangannya tinggi. Pada saat tadi asap itu kan dia termasuk koloid kan, mengandung logam berat, apalagi pabrik-pabrik pemurnian logam, ya kan? Pasti banyak logam-logam yang ikut di dalam asap itu, sehingga pada saat dia melewati celah cerobong yang tinggi tadi, itu nanti ada logam-logam yang ya kan kena sengatan listrik sehingga jatuh lagi gitu, sehingga asap yang keluar itu tidak mengandung logam berat. Nah, ini salah satu penggunaan dari si efek Kottler ya. Kemudian ada lagi yang namanya dialisis ya. Dialisis ini namanya pemurnian ion ya. Pemurnian ion ini biasanya digunakan untuk cuci darah ya. Cuci darah. Maksudnya apa sih cuci darah? Kalau cuci darah itu kan kotor ya deh. Itu efek dialisis itu ada dalam, biasanya kalau nggak di dalam ginjal ya. Jadi kalau ginjal itu tidak sesuai fungsinya, maka darah itu akan kotor. Pada saat darah kotor yang sudah mengandung sari-sari makanan, kemudian dia kotor itu lagi, itu pasti manusianya juga akan linglung itu karena darahnya tidak sempurna lagi untuk mengangguknya, sehingga perlu dibersihkan. Kalau ginjalnya normal nggak masalah gitu. Pada saat ginjalnya sudah nggak normal, makanya ginjal itu kenapa dua kanan sama kiri gitu kan. Kalau satu nggak bisa tetap ada satu. Kalau dua-duanya udah nggak berfungsi, nah itulah masalahnya. Perlu namanya dializer, alat namanya dicuci. Ya paling minim kalau ginjal rusak itu seminggu sekali lah. Iya kan, cuci darah. Darahnya dicuci, jadi dari sini disedot, dari benda cuci darah masuk sini. Ya kalau udah lewat semuanya udah bersih itu. Ya kan, nah itu pemurnian ion. Jadi ion-ion yang terkandung di dalam darah itu dibersihkan, kemudian darahnya dimasukin lagi. Caranya alatnya namanya dialisis. Oke. Ya, kemudian yang terakhir ini ada namanya koloid pelindung sebenarnya ya. Koloid pelindung. Koloid pelindung itu begini. Contoh deh koloid pelindung, namanya emulgator. Ya, jadi
coba pernah beli es krim kan? Es krim itu biasanya ya kan itu ada yang namanya indikator untuk mempertahankan supaya es krim itu tidak lebih cepat mencair, itu indikatornya ya kan. Kemudian namanya kasein. Terus misalkan nih ya, kamu punya sabun, oke, pisahin dulu ya. Kamu punya minyak sama air, campur. Minyak sama air terpisah nggak? Pasti terpisah dong. Pada saat kamu campur sabun, ya kan kamu aduk, apa yang terjadi? Iya kan? Kenapa? Nah, nanti kalian bisa coba apa yang terjadi ya. Ya, disitulah salah satu nanti istilah psikologi kami dipakai. Oke, nah ini adalah sifat-sifat dari koloid itu sendiri. Sehingga ini mungkin ada juga yang dijelaskan cuma sampai 4 atau ada yang cuma sampai 5 atau 7 biasa ini sebagai tambahan. Tapi nggak apa-apa, ini supaya kita tahu semuanya. Oke, nah nanti soal latihannya bisa dilihat di buku, ini adalah penjelasan sedikitnya. Ya, silakan dicatat, yang nggak bisa diulang nanti kita jawab di buku. Berikutnya yang terakhir itu adalah bagaimana cara membuat koloid, ya, yang keempat. Jadi koloid tadi itu kan ada di tengah-tengah ya, gini kan? Berarti kalau misalkan kita pilih dari sini, berarti ini suspensi kan? Kalau ambil dari sini, berarti ini adalah dari larutan, gitu. Oke, ini cara pembuatannya. Cara pembuatan. Lihat ya, istilahnya gampang sebenarnya. Gini ya. Kalau suspensi secara ukurannya tadi apa? Siapa yang lebih besar? Suspensi atau koloid? Suspensi kan? Maka supaya dia bisa jadi koloid gampang dipecah-pecah aja, gitu kan? Nah, memecah-mecah itu istilahnya namanya dispersi, disbelah. Ya kan? Dari besar-besar ke kecil istilahnya dispersi. Nah, kemudian di sini dari larutan ke koloid, dari kecil ke besar digabung-gabungkan. Penggabungan itu namanya namanya kondensasi. Jadi ada dua istilah. Kalau dari larutan ke koloid namanya kondensasi, kalau dari suspensi ke koloid namanya dispersi. Oke, nah ciri-cirinya seperti apa? Kapan dia dispersi, kapan dia kondensasi? Cirinya gini, ya. Kalau kondensasi kecenderungannya secara umumnya itu menggunakan reaksi kimia. Menggunakan reaksi kimia secara umumnya ya, meskipun dua-duanya juga ada. Kalau ini kecenderungannya menggunakan cara fisik. Iya kan? Contoh, gede-gede kecil diapain? Ditumbuk, digerus, diulek, ya kan? Digiling, diseleb, diinjek-injek. Pokoknya semua menjadi kecil lah. Iya kan? Itu nanti namanya cara fisika. Iya kan? Cara fisik berarti di apa tadi cara fisiknya? Ya, digerus misalkan. Ya, digerus, ditumbuk. DLM pokoknya yang kontak fisik deh. Itu adalah cara fisika. Ya, dispersi. Oke. Terus selain dia menggunakan cara fisika yang di sini, maka yang kedua itu begini. Kalau misalkan kita mau menggabungkan sesuatu di sini, reaksi kimianya kita gunakan di sini ada yang namanya reaksi hidrolisis. Dia bilangnya reaksi. Jadi ciri-cirinya nanti ada namanya reaksi hidrolisis. Ya. Kemudian selain ada reaksi itu ada namanya reaksi anti-redoks gitu. Kalau ada kata-kata reaksinya pasti adalah kondensasi. Ya. Kemudian di sini ini ada reaksi juga tapi ini namanya peptisasi. Peptisasi itu adalah ion senama ya. Ion senama. Ini penambahan ya peptisasi itu ya. Misalkan nih H2S ditambahkan S. Nah, ion senama. Gitu kan? Berarti inilah namanya peptisasi penambahan. Ion senama ini namanya peptisasi. Ya. Yang terakhir ini menggunakan listrik. Itu kan fisik juga namanya elektroforesis, gitu kan? Ingatnya kalau elektroforesis menggunakan listrik
dari pemecahannya. Di sini ada redoks, selulosis, dan yang terakhir adalah dekomposisi rangkap. Ingatnya ada reaksi-reaksinya aja. Kalau reaksi itu pasti ada di kondensasi. Oke, ada 3 ini. Ya, silakan dicatat dulu untuk cara pembuatannya. Dan ini juga banyak kok. Oke, ya, penamaannya. Oke, ya, begini. Yang tadi suspensi koloid namanya dispersi, larutan koloid kondensasi. Ciri-ciri tadi cara fisik terus ditunggu. Cara fisik nama lainnya nanti ada namanya mekanik gitu ya. Mekanik ini sama aja. Ion senama namanya kritisasi. Nah, kemudian di sini reaksi kimianya ada hidrolisis, redoks sama dekomposisi rangkap. Nah, kalau yang elektroforesis ini nama lainnya itu adalah si busur Bredit ya. Busur Bredit. Contohnya, ya kalau misalkan ada logam ditambahkan H2O tambahkan listrik akan menjadi sol logam. Ya kan, ciri-cirinya adalah dia begini. Ciri-cirinya adalah dia ada listrik. Itu berarti nama lainnya busur Bredit. Yang sering nanti dipakai namanya adalah busur Breditnya ya. Oke. Dah, sampai sini ada yang bertanyakan? Oke, nggak ada ya. Nanti salah satu contohnya reaksi hidrolisis itu apakah? Hidrolisis itu reaksi dengan air. Sesuatu ditambahkan air, hidrolisis. Redoks, pasti reduksi dan oksidasi. Ya, jadi kalau ada kata-kata reaksi, pasti dia nanti adalah kondensasinya. Oke ya, gitu aja. Sekarang nanti kalau ada yang